Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perlija Windiardarini, NPM 200826226. Di sini saya akan menjelaskan tentang acute kidney injury atau gagal ginjal akut pada blocked kidney and urinary tract. Definisi dan klasifikasi. Gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah suatu kondisi penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara akut. Klasifikasi berdasarkan etiologinya ada prerenal, renal, dan postrenal. Etiologi gagal ginjal akut dapat dibedakan menjadi prerenal, renal, dan postrenal, di mana sepsis dan shock termasuk dalam etiologi prerenal. Glomerulonefritis dan obat nefrotoksik termasuk dalam etiologi renal, sementara urolithiasis merupakan salah satu penyebab aki postrenal. Aki prerenal disebabkan penurunan renal blood flow baik karena hipoperfusi sistemik maupun hipoperfusi yang hanya terjadi pada ginjal. Keadaan hipoperfusi sistemik yang dapat menyebabkan aki prerenal adalah hipovolemia akibat dehidrasi atau perdarahan, sepsis, atau hipotensi. Pada sisi lain, hipoperfusi ginjal akibat stenosis arteri renalis dan disekresi aorta juga dapat menyebabkan aki. Pada aki prerenal, fungsi tubulus dan glomerulus cenderung normal. Aki renal disebabkan kelainan pada glomerulus atau tubulus seperti nekrosis tubular akut dan nefritis interstisial akut, sementara aki postrenal umumnya disebabkan obstruksi. Namun, obstruksi unilateral tidak selalu menyebabkan aki, terutama jika obstruksi bersifat gradual seperti tumor, karena ginjal kontralateral dapat mengkompensasi fungsi ginjal yang terkena. Karena itu, etiologi aki postrenal tersering adalah obstruksi pada outlet vesika urinaria. Pada faktor risikonya, faktor risiko aki terutama pada pasien-pasien sakit kritis di ICU meliputi lansia lebih dari 75 tahun, kondisi komorbid yaitu hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Obat-obatan nephrotoksik, sepsis, parameter klinis dan laboratorium, dan temuan klinis hipotensi, akral dingin, kapilari refill, time memanjang. Nah, untuk diagnosis gagal ginjal akut dibuat berdasarkan temuan penurunan urin dan atau peningkatan kreatinin darah yang terjadi dalam waktu 7 hari. Menurut KDIGO, diagnosis aki dapat ditegakkan jika ditemukan salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, peningkatan kreatinin serum lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Yang kedua, peningkatan kreatinin serum lebih dari 1,5 kali dalam 7 hari terakhir, volume urin kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam selama minimal 6 jam. Nah, anamnesis bertujuan mencari etiologi aki serta membedakan aki dengan penyakit ginjal kronis. Atau dengan akut on CKD, perlu ditanyakan apakah ada keluhan yang mengarah ke CKD seperti kelelahan kronis, anoreksia, gangguan tidur, dan pruritus. Prerenal, pada aki prerenal, pada anamnesis umumnya ditemukan keluhan yang berkaitan dengan hipovolemia seperti rasa haus, pusing, dan berkurangnya buang air kecil. Perlu ditanyakan apakah ada muntah, diare, poliuria, atau perdarahan yang dapat menyebabkan berkurangnya volume cairan tubuh. Pasien dengan riwayat gagal jantung yang mengakibatkan berkurangnya perfusi ginjal dapat mengeluhkan ortopneu dan proximal nocturnal dyspnea. Untuk renal, pada aki renal, etiologinya bisa berupa kelainan glomerulus atau tubulus. Pada aki yang disebabkan glomerulonefritis, pasien umumnya datang dengan keluhan hematuria dan bengkak pada wajah. Perlu ditanyakan riwayat infeksi tenggorokan sebelumnya yang dapat menjadi faktor predisposisi glomerulonefritis, juga riwayat obat-obatan dan paparan agen kontras yang dapat bersifat nefrotoksik. Postrenal, pada aki postrenal perlu ditanyakan keluhan yang berkaitan dengan obstruksi saluran kemih seperti keluhan terkait obstruksi prostat yaitu urgensi, frekuensi, dan hesitansi, serta keluhan terkait batu saluran kemih seperti nyeri pinggang dan hematuria. Perlu ditanyakan riwayat obat-obatan yang berpotensi mengkristal dan menyebabkan obstruksi tubulus seperti asiklopir dan lain-lain. Pada pemeriksaan fisik, pada aki prerenal dapat ditemukan hipotensi ortostastik yang menunjukkan hipovolemia. Kelainan kulit seperti peteki, purpura, ekimosis, dan lipido reticularis dapat mengindikasi akibat vaskulitis. Uveitis dapat mengidentifikasi nefritis interstisial atau necrotizing vaskulitis. Tanda-tanda komorbiditas seperti hipertensi dan diabetes mellitus juga dapat menyebabkan retinopati yang dapat ditemukan di pemeriksaan fisik. Pada pasien-pasien rawat inap, perlu dilakukan pemantauan input cairan dan output urin, serta pengukuran berat badan harian.
Pada pemeriksaan fisik abdomen dan digital rectal exam dapat ditemukan tanda-tanda obstruksi saluran kemih yang menjadi etiologi aki postrenal seperti pembesaran prostat atau massa abdomen. Bruit epigastrium dapat mengidentifikasi hipertensi renal menjadi predisposisi aki. Temuan pemeriksaan fisik pada aki, ada sistem organ kulit. Hasil pemeriksaan fisiknya vaskulitis, lipido-reticularis iskemik pada jari-jari, butterfly rash, dan purpura. Endokarditis, bekas suntikan pada penyalahgunaan obat-obatan. Untuk mata, kelainan hati ikterik, myeloma multiple, keratopati, vaskulitis autoimun, keratitis, iritis, dan uveitis, retinopati akibat diabetes atau hipertensi. Lalu pada kardiovaskular, hasil pemeriksaan fisiknya untuk menentukan status volume nadi, tekanan darah, JVP, edema tungkai, lalu aritmia, gangguan elektrolit, perikarditis urenicum, pericardial friction probe. Untuk abdomen ada ateroemboli, yaitu ada bruit, massa, dan pulsatil. Nyeri abdomen atau costovertebral angle, yaitu ada nephrolithiasis, trombosis arteri atau vena renalis. Obstruksi saluran kemih, massa pelvis, massa rektum, hipertrofi prostat, dan distensi VU. Pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang untuk deteksi aki dan mengidentifikasi penyebabnya meliputi pemeriksaan fungsi ginjal urinalis, ultrasonografi, dan biopsi ginjal. Pemeriksaan fungsi ginjal meliputi blood urea nitrogen atau BUN, kreatinin, dan EGFR. Rasio BUN kreatinin melebihi 20/1 mengidentifikasi peningkatan reabsorpsi urea yang terjadi pada aki prerenal. Diagnosis aki ditegakkan jika terdapat salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama itu peningkatan kreatinin serum lebih dari 26 mmol per liter dalam 48 jam, peningkatan kreatinin serum lebih dari 50% dalam 7 hari terakhir, penurunan output urin menjadi kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam selama lebih dari 6 jam pada dewasa atau 8 jam pada anak-anak dan lansia. Penurunan EGFR lebih dari 25% pada anak-anak dan dewasa mulai dalam 7 hari terakhir. Urinalisis dilakukan pada setiap kasus aki, baik yang sudah terkonfirmasi atau masih suspek. Nah, lalu ada USG atau ultrasonografi, dapat mengevaluasi ukuran ginjal dan mengidentifikasi obstruksi saluran kemih. Obstruksi saluran kemih dapat menyebabkan hipernefrosis yang tampak pada USG. Perlu diingat, derajat hidronefrosis tidak selalu berbanding lurus dengan derajat obstruksi. Lalu ada biopsi ginjal, bermanfaat mengidentifikasi etiologi aki renal. Biopsi ginjal jarang dilakukan dan biasanya diindikasikan pada pasien dengan penurunan drastis fungsi ginjal tanpa sebab yang jelas untuk mencari etiologi pasti, atau jika hasil biopsi dapat mengubah penata laksanaan. Lalu ada diagnosis banding. Diagnosis banding aki adalah kondisi lain yang juga disertai penurunan fungsi ginjal, antara lain sindrom hemolitik uremik dan penyakit ginjal kronis. Sindrom hemolitik uremik atau hemolytic uremic syndrome atau HUS merupakan penyakit pada bayi dan anak yang ditandai oleh trias klasik: anemia hemolitik, mikroangiopati, trombositopenia, dan gagal ginjal akut. 90% HUS tipikal terjadi setelah infeksi saluran cerna yang disebabkan E. coli yang memproduksi toksin SIGA. Lalu penyakit ginjal kronis ini merupakan kerusakan ginjal yang ditandai penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter selama minimal 3 bulan. Lalu ada tata laksana adalah mempertahankan hemostasis volume dan mengoreksi abnormalitas biokimia yang dapat meliputi koreksi cairan baik hipovolemia maupun overload cairan, asidosis metabolik, hiperkalemia, dan abnormalitas hematologi. Penata laksana umumnya, serum kreatinin serum atau output urin perlu dipantau ketat pada pasien aki. Dokter perlu menyelidiki kemungkinan etiologi aki dan mengatasinya jika memungkinkan. Lalu koreksi cairan, jika aki disebabkan oleh kondisi hipovolemia akibat sepsis, luka bakar, dehidrasi, atau perdarahan, maka resusitasi cairan diperlukan untuk menggantikan cairan yang hilang. Jika terjadi perdarahan, transfusi darah juga dapat dilakukan. Lalu ada peningkatan perfusi ginjal. Secara teoritis, pemberian vasodilator meningkatkan perfusi ginjal yang diharapkan dapat mengurangi kerusakan ginjal, namun belum ada bukti untuk penggunaan vasodilator. Dopamin 1-5
menyebabkan vasodilatasi seleksi pada ginjal dan meningkatkan proporsi ginjal, juga mengurangi absorpsi natrium sehingga meningkatkan volume urin. Lalu ada koreksi hiperkalemia. Untuk mengoreksi hiperkalemia, pilihan tata laksana yang dapat dilakukan adalah mengurangi intake kalium dari diet atau cairan infus. Pemberian obat-obatan seperti resin pengikat kalium, insulin, larutan dextrosa, beta agonis, dan tindakan dialisis. Lalu ada diet dan nutrisi. Tata laksana AKI juga meliputi perubahan pada diet, yakni pembatasan cairan garam, kalium, dan fosfor. Namun pada AKI dengan poliuria, kalium dan fosfor mungkin dapat menurun sehingga membutuhkan suplementasi. Kebutuhan nutrisi pada AKI sangat bervariasi, ditentukan etiologi dan jenis terapi pengganti ginjal yang diberikan jika ada. Terapi dialisis, hemodialisis dilakukan pada AKI secara segera atau CITO apabila terdapat kondisi AKI yang mengancam nyawa. Indikasi hemodialisis pada AKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipervolemia yang tidak teratasi oleh diuretik. Hiperkalemia yang refraktor terhadap obat-obatan, perlu koreksi gangguan keseimbangan asam-asam basa yang refraktor terhadap obat-obatan. Lalu ada azotemia berat, yaitu BUN-nya itu lebih dari 80-100. Uremia dengan gejala atau komplikasi seperti perikarditis dan ensefalopati. Rekomendasi saat ini dari KDIGO mengenai dialisis pada AKI adalah targetnya itu 3,9 per minggu pada RRT intermittent. Untuk prognosis gagal ginjal akut atau akut kidney injury lebih buruk jika terjadi pada usia tua dan dapat penyulit lain seperti kegagalan organ multiple atau sepsis. Untuk prognosisnya berhubungan erat dengan etiologi AKI, ada tidaknya penyakit ginjal pre-existing dan durasi disfungsi ginjal seperti mendapat terapi. Semakin lama disfungsi ginjal berlangsung tanpa mendapat terapi, prognosis semakin buruk. Faktor-faktor lain yang memperburuk prognosis adalah usia lebih tua, kegagalan organ multiple, oliguria, hipotensi, pemberian suportif vasopresor, sepsis, dan banyaknya transfusi darah. Pada follow-up jangka panjang, sekitar 12,5% penyintas AKI bergantung pada dialisis, dan 19-31% penyintas hanya mengalami perbaikan fungsi ginjal parsial dan memiliki penyakit ginjal kronis. Untuk komplikasinya, komplikasi AKI berupa gangguan metabolik dan sistem organ lainnya. Komplikasi tersering AKI diakibatkan oleh hipervolemia dan gangguan metabolik antara lain. Yang pertama, hiperkalemia, asidosis metabolik, hiperfosfatemia, edema paru, edema perifer. Komplikasi lain terkait organ meliputi untuk kardiovaskular, gagal jantung akibat hipervolemia, aritmia akibat asidosis, dan gangguan elektrolit. Henti jantung akibat gangguan elektrolit. Lalu ada saluran cerna, mual, muntah, perdarahan saluran cerna, dan anoreksia. Untuk neurologis, ada letargi, somnolen, gangguan tidur, dan gangguan kognitif. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.